And halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan sharing aja ya tentang seputar YouTube gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kehabisan ide konten gitu ya, terus teman-teman juga lagi bingung gitu loh, nih kok jam tayang saya kok lama banget naiknya gitu kan. Terus teman-teman juga kadang-kadang suka bingung, ini kok saya view-nya kok nggak nambah-nambah gitu, apanya yang salah gitu kan. Jadi begini teman-teman, kalau kita berbicara seputaran YouTube ya, berarti kita harus berbicara yang namanya strategi teman-teman. Jadi bukan serta-merta kita membuat video yang berkualitas bagus, serta-merta video yang sangat punya nilai dan manfaat saja di dalam sebuah konten gitu ya. Tetapi kita juga harus memiliki strategi ya. Sama halnya juga namanya juga di dunia bisnis gitu kan. Sedangkan YouTube kan platform bisnis ya. Jadi mereka pun punya strategi untuk menemukan para audiens untuk yang suka nonton YouTube gitu. Bagaimana caranya dunia itu mengarah ke satu platform yang namanya YouTube gitu kan. Nah begitu juga kita sebagai konten kreator gitu ya teman-teman. Kita pun harus punya strategi. Walaupun kita sudah tahu dasar-dasarnya, cara pemilihan thumbnailnya bagaimana, penulisan thumbnailnya seperti apa, baik dari warna, dan juga bagaimana caranya untuk membuat deskripsi, bagaimana caranya menentukan tagging gitu, atau kata kunci, segala macam. Itu adalah sebuah proses atau sebuah dasar yang harus kalian pelajari gitu. Nah, selain daripada itu teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita bicara seputaran YouTube, memang tidak lepas yang namanya minat penonton gitu. Jadi yang namanya YouTube, bagaimana caranya kita bisa memuaskan para penonton gitu yang datang ke channel kita gitu ya, atau yang nonton video kita gitu. Dan bagaimana supaya penonton itu bisa berlama-lama di video kita gitu. Ketika dia suka dengan ada nilainya dan manfaatnya di dalam sebuah video atau konten gitu, mereka pasti akan lama-lama dan mendengarkan. Apalagi kalau misalnya ada komedi, ada sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang lucu, itu biasanya yang bernuansa edukasi gitu kan. Kan ada juga orang yang nggak harus serius terus gitu kan, maunya ada yang guyonan juga gitu kan, ada komedinya juga gitu. Tapi memang strategi-strategi hal yang seperti itu kan tergantung dari karakter orang ya, tergantung ciri khas orang gitu ya. Ada konten kreator yang gaya bicaranya nyeleneh gitu kan, ceplas-ceplos. Ada yang karakter konten kreator, ini kita bicara tentang yang berhubungan dengan edukasi dulu ya. Ada yang konten kreator yang gayanya tuh berwibawa gitu, maunya sedikit elegan gitu kan, dilihat orang tuh kayaknya wow, kayaknya keren banget gitu kan. Dan karakter-karakter orang itu sebenarnya masing-masing mempunyai ciri khas yang menunjukkan siapa dirinya gitu. Seperti saya nih gitu, kalau karakter saya oke, inilah saya gitu. Karakter saya memang tipikal orang yang kayaknya kurang pas deh, kayaknya nggak cocok deh. Jadi kayak ada penekanan-penekanan tertentu di setiap pembahasan atau pembicaraan saya gitu. Ada yang kayak robot gitu kan, jadi di depan screennya itu dia tuh sedang membaca, jadi dia menatap ke kamera gitu kan, terus dia sambil ngebaca gitu. Jadi saya pikir kalian ngebaca tapi jadi kayak robot gitu, sedangkan kalian tuh kalau ingin membuat sebuah video gitu atau sebuah konten, jadilah dirimu sendiri aja gitu ya. Artinya penguasaan materi gitu dalam memberikan sebuah edukasi itu nggak harus kalian harus baca gitu. Kalian tuh bukan reporter berita gitu yang kalian harus baca gitu. Maksudnya kita kan sedang mengedukasi yang berdasarkan sesuai tema yang akan kita bicarakan gitu. Sedangkan tema yang saya bicarakan ini kan seputar YouTube ya, jadi bebas saja gitu. Kita mau bicara tuh nggak perlu kita harus pakai skrip gitu kan, terus kita ngebaca gitu. Dan karakter kita tuh seolah-olah tuh kayak gimana sih kalau robot gitu ya, istilahnya lu kayaknya nggak bebas banget gitu gerakannya gitu, santai aja gitu. Jadilah dirimu sendiri, itu loh yang saya maksud loh teman-teman. Jadi di dalam kehidupan nyata kita pun
Ya jadi dirimu sendiri aja, jangan ngikutin orang lain gitu. Karena memang di dalam kehidupan itu ada kelas, teman-teman. Jadi di dalam sebuah kehidupan itu memang ada kelasnya gitu. Ada kelas-kelas tertentu yang dimana kalau orang-orang yang kelas atas gitu kan, biasanya tuh kan mereka tuh mau dilihat seperti orang yang elegan, yang berwibawa gitu kan. Tapi ternyata nggak semua orang juga yang orang-orang atas gitu ya, orang-orang istilahnya yang dikatakan kelas atas itu orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya kan, serta merta pandangan atau pemikiran kita kan ke arah sana ya. Tapi ada juga orang-orang yang punya penghasilan yang luar biasa, justru gaya hidupnya itu santai aja gitu, apa adanya. Gue pakai baju yang harga 50 ribuan kok, tetapi kan ada orang-orang yang berkelas itu kan jam tangannya yang relax, apa Rolex ya, yang keren banget gitu kan, terus bajunya yang bermerek, punya tas yang bermerek gitu loh, dan itu menunjukkan bahwa dia punya kelas gitu loh. Dan untuk bergaul sama mereka pun gitu, kalian pun harus punya kelas gitu. Artinya begitu juga di YouTube gitu loh teman-teman. Di YouTube itu juga sebenarnya ada kelasnya gitu. Logikanya gini, channel besar mana mau sih mau nonton yang channel-channel kecil gitu kan. Ya mungkin hanya sebagian orang saja gitu, karena mereka punya kelas gitu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi di YouTube itu pun ada tingkatannya gitu. Ketika kita memang channel kecil, kita akan dipandang sebelah mata. Apapun kalian berikan nilai tambah atau sebuah edukasi yang bermanfaat sebenarnya gitu. Cuma karena mereka tuh melihat tuh, subscriber lu dikit, penontonnya baru sedikit, view-nya sedikit gitu. Terus hal-hal yang dibicarakan pun umum-umum aja gitu. Padahal sebenarnya ya, apapun yang bersifat dengan edukasi dan mempunyai nilai dan manfaat, kalau kita telaah, andai pun kalian sudah pernah mendengar dari orang lain gitu, tapi itu menjadi suatu pembelajaran untuk mengingatkan kita gitu, bahwa hal ini pun akan berlalu gitu loh. Artinya di saat kalian sedang senang gitu, di saat sedang sedih gitu, di saat kalian sedang menangis gitu kan, hal ini pun akan berlalu gitu. Dan istilah orang bilang badai pasti berlalu gitu. Jadi seperti itulah gambarannya kalau misalnya kita di dalam dunia YouTube gitu ya. Jadi banyak-banyak hal yang memang harus kita pelajari gitu. Dan dunia YouTube dan dunia kehidupan itu mencerminkan dari sikap dan sifat orang tersebut gitu loh. Walaupun memang kata orang jari itu lebih tajam daripada lidah gitu kan, kalau misalnya di dunia media sosial gitu ya. Jadi memang ya gimana ya, ketika orang sedang berpikiran yang kurang baik gitu misalnya ya, dia istilahnya mencet sesuatu yang, atau hater lah yang dikatakan demikian gitu, itu mencerminkan jati dirinya gitu. Sedangkan orang yang sebenarnya mempunyai nilai dan berintelektual, dia akan memahami gitu, oke, saat ini cara mengedukasinya baru sampai sini gitu, dan dia akan menghargai gitu bahwa kalian sudah berusaha gitu, dibanding orang yang langsung menjudge, gue udah monet nyimak ya, gambarannya seperti itu gitu. Dan dengan kalimat seperti itu dia menunjukkan dirinya bahwa dia berarti ingin punya kelas gitu loh. Dan pertanyaan saya, apakah orang yang sudah monet sudah pasti berhasil? Belum tentu juga gitu loh. Jadi orang yang berhasil itu yang seperti apa gitu. Jadi banyak sudut pandang gitu. Kalau misalnya orang yang berhasil itu ya istilahnya orang yang bisa mencapai tujuan atau visi atau misinya tercapai gitu kan, itu berhasil gitu. Tapi ketika orang mengatakan, oke, saya datang, jadi mereka datang berkunjung gitu kan, dan dia memberikan komentar gitu kan, gue udah monet nih nyimak, terus maksudnya apa gitu loh kalau misalnya kalimat itu diutarakan di dalam sebuah komentar. Justru itu kan mencerminkan bahwa dirinya itu adanya kesombongan gitu,
adanya apa, dia ingin punya kelas gitu kan, tetapi tidak mau merendahkan bahwa oke, kalau dia orang berintelektual gitu loh, dia akan memaklumi gitu dari sisi kualitas gitu kan, dari sisi gaya bicaranya si sang pembicara itu gitu, atau si konten kreator itu gitu, dia akan memahami gitu. Dan orang yang di atas pun gitu juga tahu gitu kelas gua tuh siapa gitu. Dan ketika dia coba melihat turun ke bawah gitu, dia pun sebenarnya, kalau dia orang yang benar-benar berintelektual di dalam kehidupannya, dia akan memberikan semangat bahwa, bro, lu pasti bisa deh kayak gua ntar. Tetaplah belajar, tetaplah semangat, jadilah orang sukses gitu loh. Dan orang-orang yang kayak begitu yang akan selalu diingat orang gitu, meskipun dia sudah tidak ada gitu. Contohnya kayak Bob Sadino lah, orang-orang yang entrepreneur gitu loh, orang-orang yang punya banyak usaha gitu ya. Mereka tuh tipikal orang yang bicara apa adanya gitu, dan mereka tuh nggak peduli dengan penampilannya gitu. Mereka tuh nggak peduli yang, karena apa? Karena mungkin mereka berasal dari orang yang nggak ada gitu. Tetapi kalau misalnya kalian berasal yang dari orang yang ada, memang ada kecenderungan mereka memiliki kelas yang, ya gue pengen bergaul sesama kelas gue gitu. Di dunia YouTube pun demikian gitu. Untuk memberikan jawaban kepada YouTuber pemula pun mereka akan acuh tak acuh gitu. Lu bukan leading gua gitu, lu bukan kelas gua gitu. Ya, lu menganggap bahwa lu masih di bawah gua gitu. Tetapi sebenarnya ketika dia berpikir seperti itu, justru dia menunjukkan dirinya bahwa itu adalah suatu kebodohan akan dirinya gitu. Karena gini loh. Karena di dunia YouTube pun akan berputar gitu. Istilahnya saat ini lu di atas gitu, satu saat lu akan di bawah gitu. Karena ya istilahnya begitu, tabur tuai gitu. Sistem itu ada gitu, sistem tabur tuai itu akan ada gitu. Ketika dia berpikiran seperti itu dan akan bertemu dengan orang yang ada di kelasnya lebih di atas lagi, dan orang itu akan mengatakan hal yang sama kepada orang itu, dan itu akhirnya jadi turun gitu. Karena lidah itu memang tajam gitu loh, dan hati itu jahat gitu. Tinggal kembali lagi gimana kita cara untuk berpikir secara intelektual gitu. Jadi sharing kita ini sebenarnya saya ingin menuntun kepada teman-teman gitu loh ya. Apapun yang kita lihat di dalam dunia YouTube gitu loh, hargailah mereka gitu. Karena nggak semua orang bisa tampil di depan kamera gitu loh. Nggak semua orang bisa bicara di depan kamera kayak gini gitu. Mereka ada yang cuma nunjukin tangan, mereka nggak mau nunjukin wajahnya gitu. Nah itu pertanyaannya kenapa? Jadi yang terjadi adanya pembenaran gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cuma sharing ya teman-teman. Jadi itulah yang ada di seputar YouTube gitu loh ya. Dan juga kalau misalnya kalian lagi kehabisan konten gitu ya, kalian tinggal cari ke Google aja gitu, cari ke Google kira-kira apa sih, atau kita tanya ChatGPT yuk gitu loh. Coba deh kita tanya ChatGPT gitu, kalau kalian sedang bingung gitu ya, video apa yang sering dicari orang di YouTube gitu kan. Kalau kalian kehabisan konten, kalian datang ke ChatGPT aja gitu. Biasanya orang tuh kalau datang ke YouTube atau ke platform-platform yang mirip-mirip YouTube ya, mereka pasti akan mencari yang namanya musik, video klip, hiburan, film, acara TV, komedi, vlog gitu. Pendidikan, ada tutorial, mungkin presentasi, video motivasi gitu. Dan semua yang ada di sini gitu ya, kalian harus pelajari dan untuk apa ya? Untuk meningkatkan sifat dan kemandirian kalian gitu dalam sebuah berkehidupan gitu. Jadi apapun yang kalian pelajari di dalam dunia internet itu ambil yang positif gitu, tinggalkan yang negatif gitu. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan konten gitu, kalian datang aja ke ChatGPT dan ketik aja video apa yang sering dicari orang gitu. Jadi dengan adanya 7
ini gitu ya, 7 tema-tema besar ini gitu, kalian bisa mempersempit. Oh iya, misalnya kalian topik apa gitu. Topik saya berhubungan dengan tutorial gitu. Oke, kalau misalnya bicara dengan tutorial berarti tutorial apa gitu ya. Jadi ini kan masih ruang lingkup luas, kalian tinggal ketik aja. Kalau misalnya saya kan temanya tentang tutorial apa yang sedang dicari orang gitu kan, tinggal ketik aja, kalian akan mendapatkan suatu hal yang baru gitu. Nah, biasanya tuh dia akan jelaskan tutorial tentang pemrograman, tutorial tentang kecantikan gitu kan, tutorial tentang keterampilan hidup. Nah, kalian jadi bisa mempersempit lagi, tutorial tentang musik, fotografi gitu. Jadi tinggal saya memilih gitu. Saya tinggal memilih apa ya yang akan saya edukasikan kepada para penonton saya gitu, para audiens saya gitu. Tutorial tentang game gitu ya. Kalau misalnya kalian tentang memilih tutorial tentang game, yuk kita coba misalnya kita pilih tentang tutorial game ya. Oke, game apa sih yang sedang dicari, yang sedang digemari? Tinggal ketik aja. Game apa yang sedang digemari gitu. Jadi akhirnya kita akan menemukan sebuah ide konten yang menarik gitu loh. Ya seperti game-game online gitu kan, lihat kayak seperti ini kan mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan ide konten, itu artinya kalian tidak mau berusaha untuk mencari tahu gitu. Semua sudah ada di dalam internet, tinggal maunya kita mau gerak atau enggak gitu. Saya begitu gitu. Terkadang kalau misalnya lagi jalan terus kepikiran ini gitu kan, oke saya simpen dulu, nanti saya coba searching di Google aja gitu. Jadi karena ini adalah ada hubungannya dengan seputaran YouTube, ya saya cuma hanya memberikan gambaran dan manfaat bahwa ketika Anda sedang bingung tentang pemilihan ide konten, ya cara saya tuh seperti ini gitu. Tergantung kalian mau atau tidak gitu. Ini sebagai referensi aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung gitu kalau ingin membuat ide konten gitu loh. Kalau kalian memang masih YouTuber pemula, kalian ingin menyaingi dengan kompetitor-kompetitor yang channel-channel besar yang di atas, uang audiens kalian kok masih belum memadai gitu loh. Ya sabar aja gitu. Karena rezeki itu tidak akan lari kemana gitu. Yang penting kita berusaha saja untuk sukses gitu. Yang penting kita saling menguatkan gitu. Saling memberikan komentar yang positif. Itu adalah hal yang baik gitu ya buat kita semua gitu. Karena apa? Karena ketika kalian memberikan sebuah komentar, itu menunjukkan jati diri kalian atau karakter kalian gitu. Secara psikologis kayak gitu loh. Karena sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu, itu adalah bagian dari diri kamu berdasarkan perilaku dan di dalam kehidupan kamu gitu. Jadi cukup sekian teman-teman, ini hanya sekedar sharing aja. Jadi kalau kalian masih bingung-bingung gitu kan, jadilah baik agar umur kalian panjang gitu. Jauhkan pikiran-pikiran jahat gitu. Tetap belajar gitu agar supaya kita bisa saling melengkapi gitu. Menghargai lebih baik daripada kita harus membenci sesuatu gitu yang ujung-ujungnya akhirnya kita akan kena akibatnya juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sharing untuk saat ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh cantumkan di kolom komentar saya, nanti saya akan tanggapi gitu ya. Jadi kan segala sesuatu itu adalah sekedar hobi gitu ya. Jika hobi ini bisa menghasilkan lebih baik, kenapa enggak kalian ambil gitu. Karena hidup itu adalah pilihan. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video selanjutnya. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye. Mantap.